Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Putra Mandangin Official. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke kawasan religi yang sangat terkenal di Surabaya, yaitu di kawasan Makam Sunan Ampel menjelang bulan suci Ramadan tahun ke-2026. Sekarang suasananya sudah mulai terasa berbeda. Walaupun Ramadan belum tiba, tapi nuansa religiusnya sudah sangat kental. Dari pintu masuk kawasan Ampel, kita sudah bisa melihat para pedagang mulai ramai menggelar dagangannya. Ada yang jual perlengkapan ibadah seperti sarung, peci, mukena, tasbih, sampai minyak wangi khas Timur Tengah. Kawasan ini memang tidak pernah sepi, apalagi kalau sudah mendekati bulan suci. Peziarah dari berbagai daerah mulai berdatangan. Ada yang dari luar kota Surabaya, bahkan luar Pulau Jawa. Mereka datang untuk berziarah ke makam salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Beliau memiliki peran besar dalam perkembangan Islam di Jawa Timur. Makamnya berada di kawasan Ampel, yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata religi paling terkenal di Surabaya. Sekarang kita masuk ke lorong Pasar Ampel. Di kanan kiri kita bisa lihat deretan toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas, ada kurma, kacang Arab, kismis, air zam-zam kemasan, sampai jajanan tradisional. Aroma parfum non-alkohol khas Timur Tengah juga sangat terasa di sepanjang jalan ini. Menjelang Ramadan seperti ini, biasanya penjualan meningkat drastis. Banyak orang yang membeli kurma untuk persiapan buka puasa. Ada juga yang membeli sarung dan mukena baru untuk menyambut bulan suci dengan penuh semangat. Kalau kita perhatikan, pedagang makanan juga mulai menyiapkan dagangannya untuk berbuka puasa. Walaupun belum Ramadan, suasana seperti ini sudah mulai terasa. Ada yang jual es, gorengan, nasi kebuli, roti Maryam, dan berbagai makanan khas Timur Tengah lainnya. Di momen seperti ini, kita bisa melihat bagaimana kawasan Ampel menjadi pusat pertemuan berbagai budaya. Bahasa yang terdengar pun beragam. Ada yang berbahasa Jawa, Madura, Indonesia, bahkan ada yang menggunakan bahasa Arab. Menjelang Ramadan, banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah dan memperbaiki diri. Ziarah seperti ini menjadi salah satu cara untuk mengingat kematian, mengingat perjuangan para ulama, dan mempersiapkan hati menyambut bulan penuh berkah. Tangan sampean. Tangan sampean. Coba dulu ya Mas, daripada kecilan. Ayo sama teh. Kalau kalian datang ke sini menjelang Ramadan, usahakan datang lebih awal, karena biasanya semakin dekat bulan puasa, semakin padat pengunjungnya. Area parkir bisa sangat penuh, dan lorong pasar menjadi lebih ramai. Pele bye 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 bang. Bye bang. Ayo Pele. Buat teman-teman yang belum pernah ke sini, kawasan Ampel bukan hanya tempat ziarah, tapi juga tempat belajar sejarah. Kita bisa melihat bagaimana Islam berkembang melalui pendekatan budaya yang damai dan penuh toleransi.
Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Bulan penuh ampunan, penuh keberkahan, dan penuh kebersamaan. Dan berada di kawasan Sunan Ampel menjelang Ramadan seperti ini membuat hati terasa lebih siap dan lebih tenang. Teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan menyusuri kawasan Sunan Ampel ini. Kalau kita perhatikan lebih detail, setiap sudut di sini punya cerita tersendiri. Ya 25 itu Kak, kanan kiri. Selain kurma, ada juga yang menjual kacang Arab dengan berbagai rasa, manis dan asin. Biasanya ini jadi camilan favorit saat berbuka puasa. Ada juga manisan Timur Tengah, roti Maryam hangat, dan nasi kebuli dengan aroma rempah yang menggugah selera. Kalau kita lihat ke sisi kiri jalan, ada pedagang peci dan sorban dengan berbagai model. Banyak anak muda yang mulai mencari peci baru untuk dipakai tarawih nanti. Ada peci hitam klasik, ada juga yang model rajut khas Timur Tengah. Semuanya tertata rapi dan menarik perhatian. Suasana seperti ini benar-benar menggambarkan bagaimana kawasan Ampel menjadi pusat persiapan Ramadan. Bukan hanya soal ibadah, tapi juga tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam menyambut bulan suci. Sekarang kita berhenti sejenak di depan Masjid Ampel. Masjid ini menjadi pusat kegiatan ibadah di kawasan ini. Saat Ramadan nanti, biasanya masjid akan penuh saat sholat tarawih. Bahkan halaman dan area sekitar masjid juga sering dipenuhi jamaah. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Beliau dikenal dengan dakwahnya yang lembut dan penuh pendekatan budaya. Menjelang Ramadan, banyak jamaah yang datang bukan hanya untuk ziarah, tapi juga untuk memperbanyak ibadah sunnah. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, dan ada juga yang sekedar duduk merenung menikmati ketenangan suasana. Di sisi lain, kita juga bisa melihat interaksi sosial yang hangat. Banyak keluarga datang bersama anak-anak mereka. Ini menjadi momen edukasi, mengenalkan sejarah Wali Songo, dan pentingnya menghormati para ulama. Kawasan ini memang unik, perpaduan antara wisata religi, pasar tradisional, dan kehidupan masyarakat sehari-hari menyatu menjadi satu harmoni yang khas. Biasanya menjelang buka puasa, aroma gorengan akan memenuhi udara. Orang-orang mulai membeli makanan untuk takjil. Suasana penuh antusias dan kebersamaan. Teman-teman, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang memperbaiki diri, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dan berada di kawasan seperti Sunan Ampel ini membuat kita lebih mudah merasakan nilai-nilai tersebut. Banyak orang datang dengan doa dan harapan masing-masing. Ada yang mendoakan orang tua, ada yang memohon kelancaran usaha, ada juga yang memohon kesehatan dan keselamatan. Semoga menjelang Ramadan 2026 ini, kita semua diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga ibadah kita nanti bisa lebih khusyuk dan lebih maksimal. Buat teman-teman yang berencana datang ke sini saat bulan puasa nanti, siapkan fisik karena biasanya pengunjung membludak, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Banyak yang melakukan itikaf dan memperbanyak ibadah malam. Permisi. Permisi.
Sekarang kita coba berjalan sedikit lebih dalam ke area pasar malamnya. Di beberapa sudut sudah mulai terlihat pedagang yang menata lampu-lampu hias kecil di depan toko mereka. Cahaya kuning hangat membuat suasana terlihat klasik dan penuh nostalgia. Kalau teman-teman perhatikan, banyak juga pedagang parfum non-alkohol khas Timur Tengah yang menawarkan berbagai aroma. Ada aroma kasturi, oud, amber, dan berbagai wangi khas yang biasanya dipakai saat sholat atau acara keagamaan. Banyak pembeli mencoba satu persatu aromanya sebelum memutuskan membeli. Di sebelahnya ada toko kitab dan perlengkapan ibadah. Al-Quran berbagai ukuran tersusun rapi di etalase. Ada yang ukuran kecil untuk dibawa ke masjid. Ada juga yang besar lengkap dengan terjemahan. Menjelang Ramadan seperti ini, biasanya penjualan Al-Quran meningkat karena banyak orang ingin lebih rajin membaca selama bulan suci. Kawasan Sunan Ampel memang selalu punya daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena nilai sejarahnya, tapi juga karena suasana kebersamaan yang terasa kuat. Orang-orang datang dengan niat baik, dengan hati yang ingin lebih dekat kepada Allah. Momen seperti ini sering kita temui menjelang Ramadan. Banyak majelis taklim atau komunitas yang mengadakan ziarah bersama sebagai bentuk persiapan spiritual sebelum memasuki bulan puasa. Di sisi lain, suara azan mulai terdengar dari Masjid Ampel. Suaranya menggema lembut di antara bangunan-bangunan tua. Suasana langsung berubah menjadi lebih khusyuk. Banyak orang yang segera bergegas mengambil wudhu dan masuk ke masjid. Momen azan di tempat seperti ini benar-benar terasa berbeda. Ada perasaan haru dan damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah sholat, biasanya para jamaah tidak langsung pulang. Ada yang tetap duduk untuk berzikir, ada yang berbincang ringan dengan teman, dan ada juga yang kembali menyusuri pasar untuk membeli oleh-oleh. Teman-teman, kalau berbicara tentang Ramadan, tentu kita tidak bisa lepas dari tradisi berbagi. Di kawasan Ampel ini, biasanya saat bulan puasa, banyak orang yang membagikan takjil gratis kepada pengunjung dan jamaah. Ada yang membagikan kurma, air mineral, bahkan nasi kotak untuk berbuka. Semangat berbagi inilah yang membuat suasana Ramadan selalu dirindukan. Dan berada di kawasan religi seperti ini semakin memperkuat rasa kebersamaan tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Ramadan bukan hanya menjadi momen ibadah, tapi juga momen yang menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Banyak pedagang yang berharap bulan suci ini membawa keberkahan dan peningkatan rezeki bagi keluarga mereka. Buat teman-teman yang mungkin menonton video ini dari luar Surabaya, kawasan Sunan Ampel adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi jika ingin merasakan suasana religi yang kental. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota dan aksesnya cukup mudah. Menjelang Ramadan 2026 ini, suasana yang kita lihat sekarang mungkin akan jauh lebih ramai dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau ingin datang dengan suasana yang masih relatif nyaman, sekarang adalah waktu yang tepat. Semoga dengan melihat video ini, teman-teman bisa ikut merasakan atmosfernya walaupun hanya lewat layar. Semoga juga kita semua diberikan umur panjang untuk bertemu Ramadan tahun ini dan menjalankannya dengan penuh semangat. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan yang lebih baik, lebih sabar, lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan panjang kita hari ini menyusuri kawasan Sunan Ampel Surabaya menjelang bulan suci Ramadan tahun ke-2026. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa support terus channel Putra Mandangin Official, like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin semangat menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.